Ya, shalom teman-teman. Kita bersyukur banget ya teman-teman, kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa berkumpul, beribadah bareng di minggu ini. Teman-teman, saya mengajak untuk kasih salam damai dengan bentuk jari kita seperti ini, seperti tanda love. Ke teman-teman kita yang ada di Zoom sekarang, yuk teman-teman, hai semuanya, salam damai. Karena ini efek pandemi, kita udah nggak salaman jabat lagi, nah kita mau pakai jari love ini. Ya, gitu ya teman-teman. Udah 9.30 teman-teman, kita mau mulai aja, kita mau mulai menentukan hati kita mau bersaat teduh sejenak sebelum kita mau memulai memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita bersaat teduh ya teman-teman. Ya teman-teman, kita harus bangga nih, kita punya Allah yang selalu menyertai kita, yang tidak pernah henti-hentinya lelah menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Baik kita ada di bawah maupun kita ada di atas, Dia selalu menopang kita, Dia selalu menolong kita, selalu memberkati kita. Nah, makanya dari itu kita menaikkan pujian seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Kita mau tahu seluruh dunia menyanyikan kepada Dia. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji takjamu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji takjamu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Saudara-saudara, mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Ayat pembuka kita diambil dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Teman-teman sekalian, kita memang diberi kehendak bebas. Kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, apalagi di tengah masa muda yang saat ini kita jalani. Ada begitu banyak godaan, kesenangan, yang kata kita pengkhotbah, semua ini adalah kesia-siaan. Bahkan masa muda yang hanya dipenuhi oleh kesenangan semata, itu pun sia-sia. Kalau mau lebih disederhanakan lagi nih teman-teman, menggunakan bahasa masa kini, kurang lebih artinya kayak gini. Silakan kalian korupsi sepuasnya. Penjara dan sanksi sosial akan semakin dekat. Jika begitu, apa arti dari kebebasan yang kita miliki sebagai pengikut Kristus? Kita bebas berkreasi, kita boleh bebas berpendapat, kita bebas melakukan hal-hal yang positif, yang pada akhirnya bermanfaat pada lingkungan sekitar kita. Tetapi tentu hal ini tidak mudah. Terkadang keinginan daging kita seringkali mendominasi daripada keinginan roh. Namun kita diingatkan kembali lewat pujian yang akan kita nyanyikan sebentar. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Hingga pada akhirnya kita secara tidak langsung akan sangat mudah melepaskan keinginan kesenangan semata karena kita sadar bahwa dosa dan kesalahan kita telah ditebus di atas kayu salib. Kita sangat dikasihi olehnya. Pertanyaan refleksi buat kita teman-teman. Masihkah kita mau hidup sesuka hati kita dan bukan menuruti keinginan hatinya? Lagu karya terbesar yang akan kita nyanyikan sebentar, di putaran pertama, baitnya akan dinyanyikan oleh teman-teman yang wanita. Sementara teman-teman yang pria akan berefleksi. Selama kita hidup, kita lebih banyak menyukakan hati Tuhan atau lebih menyenangkan diri sendiri. Di putaran kedua, teman-teman yang pria yang akan menyanyikan baitnya. Sementara teman-teman wanita akan berefleksi. Dan pada akhirnya nanti akan saya tutup dengan doa. Karya terbesar. Kasih yang terindah
niat dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun, kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan, yang sebenarnya untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, berita anugerah kita diambil dari ayat 57 sampai 58. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Ya teman-teman, kunci agar pemuda dapat hidup bebas, tapi dengan bertanggung jawab, adalah ia harus membangun relasi intim dengan Tuhan, agar dapat bersikap bijak ketika menghadapi tantangan dan godaan setiap harinya, untuk menjadi pribadi yang hidup pada masa muda dengan bebas, namun tetap bertanggung jawab di masa kini. Memang sulit, teman-teman. Namun, seringkali kita lupa bahwa ada sobat yang setia, yang selalu berjalan serta dengan kita, yang akan selalu memampukan kita menghadapi berbagai tantangan.
Lewat lagu pujian berikut ini, kita diingatkan kembali bahwa kita tidak pernah sendiri di jalan hidupku. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas ke jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Syukur kami padamu Tuhan, karena pagi hari ini selaku orang-orang muda, kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus untuk ada dalam kebaktian kami lewat platform Zoom pada pagi hari ini. Kami berterima kasih bahwa diri kami boleh ada di dalam ibadah bersama dengan teman-teman pemuda. Kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama-Mu dalam ritual kami. Bahkan pada saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman yang menolong kami untuk terus hidup dalam jalan Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan mampukan kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar dalam segala sesuatu yang kami dapatkan dan kami renungkan di sepanjang kebaktian ini, dan khusus juga firman Tuhan yang akan kami terima, itu boleh menolong kami terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tolonglah kami supaya Roh Kudus-Mu bekerja, agar benih-benih firman Tuhan dapat masuk di tempat yang baik, tertanam dalam hati dan kehidupan kami, dia bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya ia menghasilkan buah-buah pertobatan. Tuhan juga tolong supaya hamba-Mu yang lemah dan terbatas Tuhan pakai dan Tuhan kendalikan serta layakan ia, agar apa yang dipersiapkan boleh sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami serahkan proses pelayanan firman ini dari awal sampai akhir berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita ditetapkan dari Komisi Pemuda, diambil dari Pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10, dilanjutkan pasal 12 ayat 13 dan 14. Saya bacakan bagi kita Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan 10, lalu dilanjutkan dengan pasal 12 ayat 13 dan 14. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Pasal 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Begitulah bacaan kita, saudara-saudara, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, dan dengan sukacita serta hati yang gembira dan tekad yang kuat, menyatakan kebenaran firman itu dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, selamat pagi teman-teman pemuda. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, baik ya. Kalaupun nggak sehat, baiklah gitu. Tadi di awal waktu ditanya apa kabar, jawabnya orang Indonesia semuanya baik ya. Biar kata lagi sakit, biar lagi kecopetan, biar lagi berjuang dengan tugas-tugas kuliah, tugas-tugas kantor yang banyak, sampai begadang-begadang, tetap aja baik. Itu sisi positif dari kita orang Indonesia. Oke, pada hari ini kita akan bicara tentang bebas dan bertanggung jawab. Nah, kalau teman-teman dengar istilah bebas dan bertanggung jawab, istilah bebas deh gitu ya. Kalau kita bicara tentang istilah bebas, kira-kira yang muncul seketika di pikiran teman-teman apa sih kalau dengar istilah bebas, kata bebas? Bebas, siapa yang mau ngomong bebas? Kalau dengar kata bebas, ini screen-nya boleh diturunin aja. Kalau dengar kata bebas, kira-kira adakah yang muncul dalam pikir asik? Oke, thank you Samuang. Bebas itu asik. Ada lagi? Wow, bebas itu asik. Padahal bisa dangerous. Ya? Nggak ada yang ngatur, Kak. Nggak ada yang ngatur. Asik, nggak ada yang ngatur. Apalagi? Nggak terikat, Kak. Nggak terikat. Asik, ya. Nggak terikat. Jadi mau apa aja bebas. Hidup-hidup gua. Nggak ada yang mau ngatur gitu ya. Ada lagi, lepas tanggung jawab. Oke, menarik ya. Ezra, bebas itu lepas tanggung jawab. Ada lagi? Bebas? Sama ya, persepsinya sama ya. Bebas itu lepas tidak terikat, kemudian lepas dari kewajiban, dari tuntutan, dari perasaan takut, bahkan perasaan khawatir itu juga bentuk kebebasan. Lalu kemudian tidak terikat atau terbatas oleh aturan, ya, merdeka, ya. Bebas itu juga bisa berarti tidak dijajah dalam arti politis, tidak diperintah, tidak dipengaruhi. Ya, banyak orang yang lagi pacaran tidak bebas karena dia diintimidasi oleh perasaan cinta. Nggak tahu itu cinta atau beban, karena cinta harusnya membebaskan gitu ya. Tapi kadangkala orang terikat dalam cara-cara yang tidak produktif. Oke, nah kalau kita bicara dalam konteks ini, teman-teman, maka umumnya menjadi manusia yang memiliki keinginan untuk bebas itu adalah keinginan semua. Ya, bahkan manusia itu kan cenderung tertekan bila dirasa kebebasannya direnggut. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah memang ada kebebasan yang absolut? Itu pertanyaannya. Apakah ada nggak sih kebebasan yang absolut? Misalnya kita mengatakan saya pengen bebas sebebas-bebasnya.
Pertanyaannya adalah apakah memang ada dalam realita bebas yang sebebas-bebasnya? Ada nggak? Secara filosofi nggak ada, ya. Karena kebebasan itu pasti ada batasnya. Ya, jadi kalau ada istilah sky is the limit itu nggak berlaku pada kebebasan. Karena kebebasan itu selalu ada batasan. Ya, kalau kita bicara dalam konteks kebebasan individu, maka kebebasan kita itu pada akhirnya dibatasi oleh kebebasannya orang lain. Atau kalau dalam konteks tema kita, kebebasan itu batasnya adalah tanggung jawab. Ya, kalau saudara bilang, aduh, gue pengen tidur sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya, enggak ada. Saudara pasti akan bangun pada waktunya. Gitu ya. Aduh, gue pengen makan sebebas-bebasnya. Saudara mau makan apapun pasti ada batasnya. Betul ya? Jadi nggak ada tuh konsep kebebasan dalam arti bebas sebebas-bebasnya. Batas dari kebebasan ada dua, yaitu kebebasan orang lain, dan yang kedua batasnya adalah tanggung jawab. Hari ini bacaan kita dari Pengkhotbah, pasal 11, ayat 9 dan 10, dan pasal 12, ayat 13 dan 14. Sebenarnya kalau dengar kitab Pengkhotbah tuh kayaknya pesimis banget ya. Kayaknya percumalah gue jadi manusia, percumalah gue jadi orang muda, sia-sia juga. Jadi kalau orang salah interpretasi konteks Pengkhotbah, lalu kemudian baca buku-buku filsafat yang berkaitan dengan avoiding harapan, habislah dia. Ya, tidak punya alat saring yang tepat ya. Nah, kalau baca kitab Pengkhotbah, asumsinya yang muncul seketika itu adalah sia-sia, percuma. Kerja percuma, belajar percuma, berhubungan dalam relasi kekerabatan juga percuma, semuanya percuma, lakuin ini percuma, nggak ada apapun yang bagus di bawah kolong langit, semuanya sia-sia. Tapi pada akhirnya bagian ending dari kitab Pengkhotbah mau menolong kita melihat bahwa gini, Pengkhotbah, Mazmur, Kidung Agung, Ratapan itu masuk di dalam kategori writings ya, dalam sastra hikmat di kitab Perjanjian Lama. Jadi dalam tulisan-tulisan writings itu golongan salah satunya 4 kitab tadi itu menariknya dia diramu bukan dari pemikiran-pemikiran spekulatif. Dia diramu bukan pertama-tama dari apa yang berangkat dari teks-teks suci, teks-teks sacred text kuno yang kemudian menjadi ajaran, enggak. Tapi 4 kitab itu dia diangkat dari basis pengalaman. Ya. Jadi Pengkhotbah, Mazmur, khususnya Amsal itu berangkat dari pengalaman para penulis. Dan lalu kemudian ketika mereka punya pengalaman itu, lalu mereka meramu dia menjadi sebuah tulisan. Karena itu kan kadang kita melihat Mazmur misalnya kayaknya up to date banget ya, ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi kalau kita buka zaman ini, apalagi kalau kita diperhadapkan pada situasi tertentu, kok masih up to date dengan pergumulan saya, selalu dapat. Karena memang dia berangkat dari sebuah pengalaman real. Tapi kalau saudara baca kisah Samuel, Daud berperang melawan Goliat, kayaknya jauh banget dari kita gitu ya. Karena memang dia berangkat bukan dari sebuah pengalaman yang dilihat, diamati, lalu diangkat menjadi sebuah value. Nah, tetapi yang mau dituju oleh Pengkhotbah, dia mau bilang begini sebenarnya, pada akhirnya dia mau bilang begini, kesia-siaan hidup itu terjadi ketika kita hidup jauh atau di luar Tuhan. Ya, akhir kata pasal 12 ayat 13, dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. That's the point dari Pengkhotbah. Jadi ketika dia menggambarkan semua kesia-siaan itu, dia sedang bicara tentang bagaimana kefanaan hidup, bagaimana kehidupan orang percaya, bagaimana kehidupan orang muda yang lepas dari Tuhan. Jadi kalau kita lepas dari Tuhan, mungkin kita akan merasa bebas, nggak ada yang ngatur. Nggak ada hukum yang ngatur. Nggak ada tuntutan keagamaan yang ngatur. Tidak ada kewajiban kekristenan yang ngatur. Bahkan kita merasa bebas dari penghayatan iman sekalipun. Nggak ada. Saudara mau
mau nyakitin orang, saudara mau balas dendam pada orang, saudara mau ngegosipin orang, saudara mau melukai orang, saudara mau balas dendam, saudara mau hidup dalam seksualitas yang parah, saudara mau hidup di dalam ketergantungan, itu bebas sekali. Itu hidup jauh dari Tuhan. Model kayak begitu yang menurut pengkhotbah itu sia-sia. Kamu bekerja tanpa Tuhan tuh sia-sia. Kamu berelasi tanpa Tuhan tuh sia-sia. Kamu mengusahakan segala sesuatu tanpa Tuhan tuh sia-sia. Kamu berbuat apapun di luar Tuhan itu sia-sia. Nggak ada apapun yang bagus di bawah kolong langit tanpa Tuhan. Kira-kira poin pengkhotbah bilang begitu. Nah, karena itu supaya semua hidup itu tidak menjadi sia-sia, maka orang butuh Tuhan. Gitu ya. Orang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Orang membutuhkan jamahan Tuhan supaya apa yang kita kerjakan menghasilkan tidak sia-sia, apa yang kita upayakan dalam relasi tidak sia-sia, apa yang kita upayakan dalam usaha tidak sia-sia. Mengapa? Karena ada Tuhan di sana. Ya. Nah, karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat 9 dari pasal 11, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Rupanya ayat ini yang diangkat menjadi klausul tema kita, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang kebebasan yang bertanggung jawab, maka kita melihat bahwa paling tidak ada 3 kebebasan. Kebebasan itu dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, kebebasan pada kekuasaan batin. Ya, jadi kebebasan pada kekuasaan batin itu orang punya hati nurani itu punya kebebasan untuk berpikir dan merasakan. Ya. Kebebasan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berpendapat, melakukan keputusan-keputusan moral yang bebas, ya. Artinya ketika kita mau melakukan sebuah statement atau aktivitas moral sebagai bentuk keputusan, itu dia menjadi bebas. Artinya kita punya kekuasaan, ya, dalam arti tertentu pada batin kita. Itu pertama, kebebasan dalam kekuasaan batin. Yang kedua, ada kebebasan dalam kaitan dengan kekuasaan individu. Nah, lewat kebebasan ini kita punya keputusan-keputusan, kita bebas untuk bertanggung jawab, kita bebas untuk memutuskan perilaku-perilaku kita. Kebebasan dalam diri individu itu mengindikasikan bahwa setiap orang punya hak untuk melakukan apapun, untuk berkata apapun, untuk memikirkan apapun atas pilihannya sendiri. Pada poin ini saya mau kasih titik beratnya. Nah, seringkali saudara-saudara dalam kebebasan kekuasaan individu itu kadangkala kita tidak mandiri dalam melakukan keputusan sendiri. Kadangkala kita tidak bertanggung jawab terhadap berbagai tindakan, perilaku, perkataan, pemikiran kita. Karena banyak kali saya mengamati dan melihat bahwa saya juga pernah ada dalam situasi yang sama berkali-kali. Banyak kali tindakan kita, pemikiran kita, perkataan kita itu merupakan reaksi dari tindakannya orang lain. Ya, jadi kadangkala saya berlaku tuh bukan karena saya ingin melakukan itu, enggak. Karena kadangkala saya tidak punya kemampuan untuk mengontrol tindakan saya. Kadangkala saya tidak punya kekuasaan untuk menguasai perkataan maupun cara berpikir saya. Banyak kali kita tuh ditreat atau dipengaruhi oleh tindakan orang lain, pemikiran orang lain, perkataan orang lain. Contoh, saya pernah ngomong, enggak ya, kadang kamu kita kalau lagi jalan di mall misalnya ya, terus tiba-tiba lihat cewek songong gitu ya, kayaknya belagu banget nih perempuan gitu ya, terus kita tiba-tiba jadi jengkel sama dia, padahal kita nggak kenal dia, gitu ya. Nanti kalau lagi berpapasan di toilet atau berpapasan di kasir, ya kita masih lihat dia songong, ada orang-orang tertentu yang tertrigger untuk bereaksi terhadap orang itu. Apalagi nanti kalau pas keluar parkir samaan, jadi adu-aduan. Pertanyaannya yang salah siapa ya? Kenapa kita jadi begitu terpancing dengan perilaku orang yang
Jangankan kita kenal, tahu dia aja enggak. Gitu ya. Tahu aja enggak. Tapi kayaknya kepancing. Fenomena di media sosial. Ada orang posting TikTok. Gitu ya. Terus kamu nggak kenal. Kalau TikToknya Erna mah bagus-bagus ya. Karena lagu suara-suaranya merdu gitu ya. Tapi kalau ada orang posting TikTok yang katakanlah konyol, kamu nggak kenal sama pelaku di situ. Tapi komennya tuh bisa berlipat-lipat. Ini aneh menurut saya. Jangankan kenal personal, tahu secara objektif aja kagak. Itu contoh bahwa kadangkala perilaku kita di-trigger oleh orang. Jadi kita berperilaku itu bukan, kita tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kita nggak bisa kontrol tindakan kita, tapi orang lain yang mengontrol tindakan kita. Lalat masuk ke dalam minuman aja kita bisa perang sama si pelayan. Ya, padahal si pelayan nggak nyuruh tuh lalat terbang masuk dalam minuman kita kan. Tapi kita bisa emosi sampai ada orang yang panggil manajer lah, bla bla bla, klasik banget ya, konvensional gitu ya. Padahal kita nggak kenal sama itu lalat. Lalat juga nggak lagi sensi sama kita, terus tiba-tiba terbang masuk, enggak. Itu apa namanya, insiden aja gitu. Tapi lalat, seekor lalat bisa mempengaruhi perilaku kita pada orang lain. Ini contoh poin yang kedua bahwa kadangkala kita tidak bisa mengontrol kekuasaan individu. Karena itu mari kita belajar teman-teman supaya kita mulai bertanggung jawab terhadap tindakan kita, perkataan kita, dan pemikiran kita. Artinya orang mau kayak apapun di depan kita, kita yang memutuskan. Saya mau marah atau enggak. Kita yang memutuskan respon saya ini apa. Apakah saya damprat atau enggak. Ini hal-hal yang memang butuh proses, tidak mudah ya. Lalu yang ketiga, kita mengenal ada yang namanya kebebasan atas kekuasaan orang lain. Jadi karena kita adalah makhluk sosial, jadi kita hidup dalam konteks sosial di mana kita juga dibatasi oleh kekuasaan, kebebasan orang lain. Ya, jadi nggak bisa tuh, kita nggak bisa semaunya. Mungkin di Indonesia rada kalau bicara lalu lintas rada repot ya, rada riskan. Tapi dulu waktu saya ditugaskan ke Australia, ke Perth, waktu nyetir saya betul-betul belajar nyetir yang benar tuh kayak apa. Karena memang manusianya benar, aturannya benar dijalanin gitu ya. Jadi kita nggak bisa nyetir sesuka-sukanya. Semuanya ada batas minimal kecepatan. Karena kameranya juga di mana-mana ya. Lalu kemudian begitu kita di persimpangan, kita nggak bebas buat lurus atau lanjut, enggak. Begitu ada mobil dari sebelah kanan, kita harus kasih dia duluan. Itu sudah berlaku umum ya. Jadi kita nggak bisa terabas langsung, nggak boleh. Kita bisa kena gitu ya. Tapi begitu ada mobil dari sebelah kanan, kita di bagian depan misalnya, pokoknya begitu ada persimpangan, ada mobil dari kanan, kita mesti kasih dia duluan. Demikian juga nanti kita begitu di kanan, kita akan dikasih jalan dulu. Itu udah berlaku. Jadi kita nggak bebas kan, karena orang juga punya kebebasan. Gitu. Nah, ini contoh-contoh atau 3 kategori kebebasan yang menolong kita melihat bahwa orang itu nggak bisa bebas semau-maunya. Nah, karena itu, apalagi ketika kita masuk di dalam konteks bacaan kita dan juga dalam refleksi serta perenungan kita, di dalam pemahaman iman Kristen, kalau kita mau baca dari tulisan-tulisan Paulus misalnya, maka kemerdekaan Kristen itu kemerdekaan yang bertanggung jawab. Ada pernah dalam situasi orang Kristen awal-awal ketika Paulus memberitakan di Galatia misalnya, Paulus memberitakan tentang kemerdekaan menjadi seorang Kristen, lalu orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka sudah bebas dari hukum Taurat dan mereka bisa hidup semau-maunya. Mereka bisa menikmati hidup tanpa batas. Paulus bilang, enggak. Kamu dimerdekakan dari hukum Taurat, tapi supaya kamu takluk di bawah hukum Kristus. Jadi artinya apa? Kebebasan yang tidak bebas. Karena memang secara filosofi kebebasan tuh nggak punya kebebasan itu bukan sesuatu yang tidak punya batas. Batasannya adalah kebebasan orang lain, batasannya adalah tanggung jawab. Nah, dalam pemahaman iman Kristen, tanggung jawab atas kebebasan itu adalah anugerah. Gitu ya. Artinya apa? Artinya karena kita ini telah mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka itu yang menjadi barrier, itu yang menjadi batas kita, itu yang menjadi bentuk tanggung jawab kita untuk melakukan segala macam. Gitu. Jadi artinya
ketika teman-teman punya punya situasi di mana kalian bebas melakukan apapun, maka batasannya adalah kasih karunia Allah, anugerah Tuhan yang selalu membatasi kita secara positif. Ya, kita punya kemungkinan untuk bebas menyakiti orang lain, tapi kemudian kita dibatasi secara bertanggung jawab oleh kasih karunia Allah, gitu ya. Saya telah dikasihi Tuhan, saya nggak pernah ini oleh Tuhan, jadi saya nggak punya hak alasan untuk menyakiti orang lain. Teman-teman punya kemungkinan secara bebas untuk mendep ketika kalian ada pada posisi-posisi yang punya kuasa. Mungkin kalian punya channel atau kalian punya slot untuk mematikan jalan hidup orang lain, anugerahi. Pernah mengalami bukan pernah. Kalian kita semua adalah orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan dalam hidup berkali-kali. Itu menjadi batasan kita yang membuat kita bertanggung jawab. Bahwa semua yang Tuhan kasih ke saya bukan untuk menyakiti, membatasi, meng-cut off orang punya jalan hidup, tapi toh saya ada sampai di sini juga semua karena anugerah. Itu yang membuat kita semakin bertanggung jawab. Bahasanya pengkhotbah, ingat bahwa untuk semua itu kamu dibawa ke pengadilan. Jadi kayaknya ini ya, nakut-nakutin gitu ya. Bebas sih silakan aja, tapi ingat loh, nanti pada waktunya kamu akan dibawa ke pengadilan. Mungkin itu bahasa pragmatisnya seorang pengkhotbah, supaya orang semakin bertanggung jawab dengan sikap dan karakter hidup. Tapi lebih daripada itu, basisnya adalah karena kita adalah orang-orang yang telah dianugerahi. Karena itu bagian akhir kan dia bilang, takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintah. Ya, itu kan wujud dari penghayatan hidup dalam anugerah, bukan? Ya, ketika saudara dan saya betul-betul mengalami anugerah Tuhan, kita takut Tuhan, respect pada Tuhan, fear of God, dan kemudian kita berpegang pada perintah Tuhan, sebab itu menjadi bagian yang menuntun kita untuk terus menghidupi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita melakukan itu bukan karena ditakut-takuti lagi, bahasa pragmatisnya pengkhotbah, bukan. Tapi kita melakukan itu karena kita telah mengenal bagaimana hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita tahu Tuhan kasih kita kebebasan, tapi kebebasan yang Tuhan kasih juga menolong kita untuk bertumbuh dalam tanggung jawab. Semakin kita punya kuasa untuk bebas, semakin besar juga kemungkinan tanggung jawab yang menyusuri kebebasan itu, supaya pada akhirnya kebebasan yang kita punya adalah kebebasan yang memerdekakan, bukan kebebasan yang mencelakakan. Ya, kalau kebebasan yang mencelakakan itu kan, yaitu kalau lampu merahnya rusak, coba lihat aja kan di Jakarta, kalau semua persimpangan lampu merahnya rusak, semuanya mau duluan ya. Lama-lama kekunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Mending kalau kekunci, kalau saling tabrakan, itu kebebasan yang mencelakakan. Kebebasan yang bertanggung jawab dalam tradisi iman bukan seperti itu. Tapi kebebasan yang membuat orang merasa utuh, yang membuat kita merasa utuh, orang juga merasa utuh. Tanggung jawab tadi menolong orang juga mengalami kasih dan anugerah Tuhan dalam cara-cara yang Tuhan mau nyatakan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, di akhir perenungan ini saya mau mengajak kita semua untuk terus berpikir bahwa sekarang kita punya kuasa untuk melakukan apapun sebagai manusia. Ya, apapun saudara bisa lakukan. Ketika itu ada dalam ruang-ruang kapasitas dan peran kita masing-masing. Tapi ingat bahwa itu akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Kehadiran Tuhan membuat semuanya bermakna. Gitu ya. Kehadiran Tuhan itu memberikan makna yang mendalam. Bahkan dalam pengalaman terburuk sekalipun, kehadiran Tuhan itu memberi makna. Nah, sebab itu jangan pernah lepas dalam relasi dengan Tuhan. Ya, lepasnya relasi kita dengan Tuhan itu membawa kita pada pemahaman umum dari pengkhotbah sia-sia. Kita bisa hidup, bisa. Saudara bisa hidup tanpa Tuhan, bisa. Saudara bisa menghasilkan tanpa Tuhan, oh bisa banget. Ya, tetapi bedanya apa? Kehilangan makna tadi. Ya, jadi itu kayak bertumbuh, kayak pohon bertumbuh tapi dalamnya keropos. Gitu ya. Begitu kena angin, patah, hancur. Ya, kremes jadinya. Karena kopong. Tapi kalau kita bertumbuh tetapi ada Tuhan di dalamnya, itu makin kuat. Ya, makin kuat.
ada badai, ada apa, kita punya daya resiliensi yang kuat. Kita bisa istilahnya menari di dalam badai. Kita nggak gampang tumbang. Mengapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu mungkin interpretasi saya terhadap bagian akhir dari kitab Pengkhotbah. Ya, kehadiran Tuhan memberi makna, dan karena itu pentingnya bagi saudara dan saya untuk takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Nah, kita bicara dalam konteks psikologi keinginan tuh kan, orang-orang muda tuh kan keinginannya masih banyak ya. Coba didaftar Pak Wanto dan Samuel Wangsa, keinginannya berapa banyak? Saya yakin Pak Wanto mungkin cuma 10, Samuel bisa 1001 ya. Masih mau ini itu. Kalau Pak Wanto paling maunya sehat, hidup tenang gitu ya. Apa yang masih dikerjakan bisa jalan dengan baik. Selesai, lihat anak cucu semuanya beres. Tapi Samuel Wangsa mungkin masih pengen ini, masih pengen ke sana kemari, naik gunung, nyelam ke dalam lautan, masih macam-macam gitu ya. Masih banyak hal yang kita inginkan. Nah, ini menjadi tantangan kita selaku orang-orang muda. Semakin banyak pergumulan, semakin banyak keinginan, maka kita perlu terus merenungkan kitab Pengkhotbah ini, supaya dalam semua hal yang kita mau itu dia tidak menjadi sia-sia, tapi dia berakhir dalam kebermaknaan yang sungguh. Sebab ketika hidup menjadi bermakna, saya percaya hidup itu akan layak untuk bermanfaat bagi orang lain. Kalau hidup tidak bermakna, hidup yang sia-sia, apa mau diharapkan dengan hidup seperti itu? Jangankan bagi orang lain, bagi diri sendiri aja nggak berguna. Dibatasi oleh tanggung jawab, supaya kebebasan kita tidak sembarangan. Lalu yang berikut, tiap kali apapun yang kamu kerjakan dalam hidup, coba tanyakan secara pribadi dalam refleksi harianmu. Apakah ini sia-sia atau enggak? Ya. Dan kata kunci kita adalah supaya dia tidak menjadi sia-sia, libatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan lagi ke Sandi. Mari kita bersaat teduh sejenak, teman-teman. Ya, kita mau pengakuan iman rasuli. Ya, teman-teman, mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, aku mau menaikkan doa syafaat. Pokok-pokok doa kita antara lain adalah firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kita melalui Kak Sam untuk kita bisa hidup bebas tapi dengan bertanggung jawab. Bangsa dan negara di Indonesia, permasalahan politik, ekonomi, sosial, cuaca, dan pandemi COVID-19, proses vaksinasi yang masih terus berjalan. Ada teman kita juga yang berulang tahun, Novilia di 12 November. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Sam. Oke, saudara, mari kita menyatukan hati kita, lalu kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena dalam kasih karunia Tuhan kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah pemuda pada pagi hari ini. Kami pun berterima kasih bahwa sekalipun kami masih belum dimungkinkan untuk berjumpa secara fisik, tetapi selalu saja ada jalan keluar lewat teknologi yang dapat menjadi sarana di mana kami berkumpul dan bertumbuh. Tuhan berkati supaya apa yang kami lakukan dalam kebaktian online kami tetap membuat kami dapat mengalami kasih karunia Tuhan. Dan pada akhirnya kami mampu untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan iman kami. Kami berdoa menyerahkan firman yang telah kami terima pada hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami dan Roh Kudus memampukan kami, supaya pada akhirnya firman yang telah kami terima ini dapat kami jaga, kami pelihara, lalu kami menghidupi di dalam perjalanan hidup kami. Bahwa bagaimana tanggung jawab mengiringi sebuah proses kebebasan menjadi sesuatu yang penting. Sebab kadangkala kami jadi bablas dengan kebebasan kami sehingga kami mencelakai diri maupun orang lain. Hari ini kami belajar bahwa anugerah Tuhan menjadi wujud kami dalam menjalani kebebasan, supaya kebebasan yang kami punya itu dapat lebih bertanggung jawab. Kami belajar takut akan Tuhan. Kami belajar bagaimana menghidupi iman secara tepat, supaya dengan semua kemungkinan kebebasan yang kami punya, kami tahu bahwa kami dibatasi secara positif, agar kami semakin bertanggung jawab. Kebebasan yang kami punya bukan untuk dinikmati sendiri dalam cara-cara yang tidak tepat, tapi kebebasan itu pada akhirnya boleh dipakai sebagai sarana untuk membawa kebaikan dalam kehidupan bersama. Kiranya Tuhan menolong supaya firman Tuhan yang kami terima pada hari ini betul-betul kami hayati dan kami maknai, lalu kami terapkan itu dalam perjalanan hidup. Kami mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Ada banyak persoalan yang kami hadapi, situasi pandemik yang masih terus ditangani. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai pemerintah dalam semua upaya terbaik yang masih terus mereka kerjakan. Bersamaan dengan itu juga situasi sosial ekonomi, bahkan persoalan-persoalan politik pemerintahan yang kadangkala menimbulkan pro kontra di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tuhan berkati kiranya segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa, Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan jajaran, Tuhan berkati agar dalam keseharian mereka boleh menata bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan tolong kami sebagai warga bangsa supaya kami tidak terlena dan terjebak dengan kecenderungan penurunan penularan COVID, sehingga kami menjadi lupa diri atau takabur. Tapi biarlah kami tetap ada dalam kesadaran dan kewarasan untuk terus menjaga protokol kesehatan dalam situasi yang ada, supaya pada akhirnya kami dapat hidup dengan lebih baik lagi dan tidak ada dalam intimidasi pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan proses vaksinasi yang masih berjalan di tempat-tempat yang masih sulit untuk dijangkau. Tuhan kiranya menolong setiap komitmen dari pemerintah daerah agar segala sesuatu dapat juga ditangani dengan baik, bahkan juga kesiapan masyarakat untuk dapat menerima vaksin, supaya itu menjadi bagian yang menolong kami bersama dalam penanganan pandemik ini. Kami berdoa menyerahkan teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan November, ada Novilia pada 12 November, juga mungkin bagi teman-teman yang lain yang berulang tahun, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai mereka, supaya dengan usia bertambah mereka semakin mencintai Tuhan dan hidup mereka semakin menjadi berkat. Kami berdoa menyerahkan Komisi Pemuda GKI Samanhudi, Tuhan memberkati para pengurus, Tuhan berkati seluruh umat pemuda, Tuhan memberkati kami yang ada dalam ruang Zoom ini, agar kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan secara tepat, di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan, di tengah-tengah dunia kerja, dalam berbagai kebutuhan, internalisasi diri, dalam beraktualisasi diri, dalam berbagai kerinduan, pengharapan kami bawa semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Mungkin dari antara kami ada yang bergumul dengan sakit penyakit, proses pemulihan, atau mereka yang kami kasihi, ada yang bergumul dengan pekerjaan, ada yang memulai usaha dan bergumul dengan usahanya, juga mungkin ada yang sedang bergumul dengan relasi kekerabatan, atau juga dengan harapan-harapan yang lain. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak tenggelam atau kami tidak terjebak dengan semuanya itu, tapi kami terus percaya bahwa Tuhan merenda kebaikan bagi kami. Tuhan merancang masa depan kami dengan baik. Karena itu yang perlu adalah kami bergantung serta berharap di dalam Tuhan.
dan terus melakukan bagian kami dengan baik, sambil terus menantikan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Pakai kami sebagai alat berkat-Mu, supaya kehadiran kami membawa cinta dan sukacita dalam kehidupan di mana kami ada. Terima kasih Bapa di surga, ini semua doa dan permohonan kami. Berkatilah kami untuk menapaki minggu yang baru dalam kasih karunia-Mu, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam semua yang kami upayakan, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Tuhan berkati dan Tuhan mampukan, supaya kemanapun kami pergi, kami membawa jejak-jejak rahmat Tuhan, dan setiap orang yang berjumpa dengan kami pun dapat merasakan cinta Tuhan yang tidak berkesudahan. Semua doa dan pengharapan iman kami bawa dalam satu keyakinan bahwa terjadi dalam kehendak-Mu, dan Tuhan tolong kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus, dari dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dalam rasa syukur atas kasih yang Kau berikan, berkat yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur diberi kesempatan pada saat ini kami boleh mengungkapkan syukur kami atas berkat-berkat yang telah kami terima. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, sejatinya seluruh hidup kita sebenarnya adalah milik Tuhan. Tuhan memang memberikan kita kehendak bebas, namun kita harus bersikap bijak dengan segala pilihan, tindakan yang kita mau lakukan. Seperti tadi sudah di-mention dan di-reminder oleh Kak Sam, kemerdekaan yang Tuhan kasih adalah kemerdekaan yang memerdekakan. Memerdekakan dalam arti kita melakukan hal yang positif, berbuat dampak untuk bagi masyarakat kita, yang sekitar, atau lingkungan kita sekitar. Sehingga ketika waktunya tiba nanti, kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita selama di dunia sudah sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan sudah berkenan di hadapannya. Jika padaku ditanyakan, Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi
juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, kita mau kembali dalam hidup kita setiap hari, mewujud nyatakan kebebasan yang penuh tanggung jawab, dan biarlah anugerah Tuhan senantiasa menjadi arahan kita, karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati, meneguhkan, memampukan kita untuk hidup dan menjalani kebebasan kita dengan penuh tanggung jawab, agar kebebasan itu boleh mampu menghadirkan cinta Tuhan dalam kehidupan di mana kita ada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh. Oke. Pengumuman Hari Minggu semuanya. Ya, jangan pada lift dulu ya teman-teman. Kita mau dengar pengumuman. Boleh di next pengumumannya. Penata layanan hari ini ada Pendeta Samuel Aki Heri, Penatua juga ada Pak Suwanto Karta, terus ada liturgosa saya sendiri, pemusiknya ada Noah, song leadernya juga ada Tenisia dan Sam, multimedianya juga ada Matthew, publikasinya ada Edward, sound editor ada Gabriela. Terima kasih untuk penata layanan hari ini, dan semoga Tuhan memberkati. Next. Kita kembali di ibadah minggu depan dengan tema Salvis, akan dilayani oleh Saudari Hani Cahyadi. Penatuanya akan dilayani oleh Penatua Indra Irawan, liturgosnya oleh Melian Chandra, pemusiknya ada Madeline, song leadernya Benedict dan Stephanie, multimedia ada Gunawan, publikasinya ada Trudy, sound editornya juga ada Erna. Selamat melayani bagi teman-teman yang melayani. Nah, di kebaktian bulan di tanggal 20 November kita ada pembinaan buat teman-teman yang boleh nih penasaran sama generation gap, entah itu antara orang tua kita dengan generasi sekarang. Kenapa sih kita sering banget berbeda pendapat? Nah, di sini ada pembinaan dengan tema generation gap, to accept and love each other. Jadi bagaimana kita menyinkronkan antara mindset kita dengan orang tua kita maupun yang generasi sebelum kita, maupun generasi yang mendatang. Kita ini kan generasi milenial ya, mungkin ada yang sudah generasi Z ini kan juga berbeda dengan generasi milenial. Nah, untuk mengetahui jawabannya, teman-teman boleh langsung ikut pembinaan melalui via Zoom. Nanti akan di-share di grup untuk link Zoom-nya di tanggal 20 November jam 4. Oke. Nah, di tanggal 28 November kita ada ulang tahun Komisi Pemuda yang ke-64 tahun dengan tema pergaulan kekinian. Nah, nanti teman-teman untuk bisa hadir, kami harap sih teman-teman bisa hadir, kita bisa merayakan kebersamaan di ulang tahun yang ke-64 tahun ini. Gitu teman-teman. Zoom-nya nanti akan di-share lebih lanjut. Nah, teman-teman,
Sebentar lagi Natal akan tiba, nggak terasa ya kita akan melalui 2021 ini dengan cepat. Bagi teman-teman, kita di pusat mempunyai paket Natal, antara lain ada buku Serumpun Bulu. Buku ini isinya apa? Buku ini isinya adalah perjuangan umat GKI Samanhudi, bagaimana melewati masa-masa kelam selama pandemik, tapi Tuhan begitu menyertai, Tuhan begitu menuntun, hingga pada akhirnya umat-umat GKI Samanhudi boleh bangkit dan boleh meraih kemenangan. Dan juga tentunya ada rangkaian lilin Advent Natal. Kalau teman-teman sudah mengambil di tahun lalu rangkaian untuk penaruh lilinnya, teman-teman boleh refill di tahun ini kita menyediakan lagi. Atau buat teman-teman yang belum pernah ambil di tahun lalu, boleh ambil untuk penaruh lilinnya itu sendiri, dan kita boleh gunakan selama rangkaian Advent dari Advent 1, 2, 3, 4 hingga pada Natal. Dan nanti itu boleh dinyalakan di rumah kita masing-masing atau tempat di mana kita melangsungkan ibadah. Untuk pengambilannya sendiri, teman-teman boleh menghubungi tata usaha, boleh mengisi Google Form. Karena kami dari panitia Natal perlu data siapa yang ambil dan siapa yang mengambil untuk siapa yang mengambil refill lilinnya, siapa yang mengambil tatakan lilinnya. Juga ada bukunya itu disediakan 2 versi, ada versi PDF, ada hardcover. Teman-teman bisa pilih di Google Form itu. Itu ya teman-teman. Next. Nah, teman-teman di sini ada yang berulang tahun, Novilia Kirana tanggal 12 November. Nanti teman-teman boleh mengucapkan, boleh personal chat ke orangnya gitu ya. Novilia Kirana. Nah, teman-teman, sebelumnya ada satu video, kalau teman-teman masih ingat satu aksi untuk edukasi, di mana kita menyediakan layanan course untuk bahasa Inggris. Nah, di sini ada update-nya. Apa yang kita tabur, sekarang kita udah tuai. Boleh ditayangkan videonya. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Randy di Berita Terkini. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan juga bersemangat. Masih ingatkah saudara di bulan Agustus yang lalu, tepatnya di bulan kesaksian dan pelayanan, ada sebuah program bertajuk Satu Aksi untuk Edukasi. Sekarang kita akan berbincang dengan para panitia dan juga tim kesaksian pelayanan mengenai progres program tersebut. Yuk, ikuti saya. Saudara-saudara, saat ini kita akan mendengarkan cerita dari Kak Zerlin dan juga Kak Samuel selaku perwakilan dari panitia Satu Aksi untuk Edukasi, serta cerita dari Kak Widi selaku perwakilan dari tim kesaksian pelayanan tentang progres penggalangan dana yang sudah dilakukan sejauh ini. Inisiatif awal kami memulai program ini adalah karena melihat pandemi ini merubah banyak hal, termasuk pola pikir kita tentang berbagi. Karena kesulitan hidup yang dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Tapi kita terpanggil untuk tetap memiliki hati yang mau memberi dan membantu sesama, karena Tuhan terlebih dahulu menjadi teladan kasih bagi kita. Oleh karena itu, Komisi Pemuda GKI Samanhudi dan tim kesaksian pelayanan mengajak serta umat untuk bersama-sama memberikan sebagian dari berkatnya untuk membantu adik-adik kita di sekolah Samaria yang orang tuanya terdampak dari pandemi. Selain melakukan donasi, panitia juga mengadakan English for Business Class, sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk belajar secara spesifik kemampuan berbahasa Inggris yang digunakan dalam lingkup pekerjaan dan profesional. Puji Tuhan, selama waktu kurang lebih 1 bulan, panitia sudah mencapai target donasi dan bahkan melebihinya. Peserta untuk English for Business Class pun juga banyak dan antusias loh. Donasi yang sudah terkumpul ini sebesar lebih dari 165 juta rupiah akan didonasikan untuk 30 siswa di sekolah Samaria.
Program orang tua asuh GKI Samanhudi tidak berhenti sampai di sini. Program OTAR akan berlanjut dan kita selalu membuka kesempatan untuk jemaat ikut berpartisipasi menjadi orang tua asuh. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bu Delviana di nomor 0816 1363 873. Wow, so amazing ya ketika Tuhan telah memakai kita semua sebagai perpanjangan tangannya. Sehingga teman-teman guru dan juga rekan-rekan siswa di sekolah Samaria dapat difasilitasi kembali ke dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih kepada respons positif umat yang mau bahu-membahu membantu rekan-rekan dan juga siswa sekolah Samaria, walaupun dalam situasi pandemi. Tuhan menyertai kita semua. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada seluruh donatur, panitia dan anak-anak dari sekolah Samaria sudah menyiapkan sesuatu. Mari kita saksikan. Shalom, saya Christian, siswa SMP Samaria. Mengucapkan terima kasih kepada GKI sama UDI atas perhatian dan bantuannya kepada saya. Terima kasih. Terima kasih dari saya kepada GKI Samanhudi. Terima kasih. 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 Terima kasih Bu Meli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Om Tata. Terima kasih. Terima kasih. God bless. Liputan dari saya. Jangan lupa, COVID-19 masih ada di sekitar kita. Ingat selalu untuk menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Salam satu aksi untuk edukasi. Tuhan memberkati kita semua. Ya, luar biasa ya teman-teman. Terima kasih untuk setiap panitia, satu aksi untuk edukasi yang sudah bekerja keras hingga boleh menciptakan dampak positif seperti ini. Teman-teman jangan live dulu, kita mau foto bareng dulu. Yuk, yang belum open cam, kita mau open cam dulu. Matthew boleh dibantu untuk pengambilan fotonya. Ya. Di sini ada Stephanie Natalia, boleh ya, Wahyu Agung, ya boleh di open cam. Oke.
Ya. Yuk, boleh diambil. Oke, 1, 2, 3. Kasih love-nya teman-teman. Gaya bebas. Sebentar ya. Lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Happy Sunday.